Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbaik, dalam kegiatan yang sangat baik, dan juga bersama teman-teman yang baik. Semoga ini semua membawa kebaikan bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah di atas Islam dan iman hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap dari kita hendaknya selalu khawatir jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat yang terbesar, yaitu nikmat hidayah. Di sisa umur dan di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, tidak ada jaminan sama sekali bahwa kita akan selalu berada di atas kebenaran, dan bahkan juga tidak ada jaminan saat kita meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam. Maka yang bisa kita upayakan adalah tentu yang paling utama dan pertama, karena hidayah adalah pemberian dari Allah, maka selalulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita selalu berupaya mengikuti anjuran di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana caranya agar kita ini bisa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah, ini yang paling utama, adalah hendaknya kita berupaya menyisihkan, mengalokasikan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Kita bersama-sama belajar Al-Quran dan tafsirnya, kita belajar tentang sirah nabawiyah, kita belajar tentang tauhid, kita bertemu dan berkumpul dengan orang-orang saleh, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini semua adalah bentuk penjagaan dari Allah agar kita selalu istiqomah di atas jalannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita tetap bersemangat, selalu nasihat menasehati di dalam kebenaran dan nasihat menasehati di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di awal kitab kita membahas sesuai dengan judul kitab, yaitu Ad-Da' wad-Dawa. Da artinya penyakit dan dawa artinya obat. Dan pada pembahasan yang lebih detail, lebih panjang, yaitu pembahasan tentang dampak negatif perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kuatkan keimanan kita tentang adanya kampung akhirat. Karena memang kita sudah melewati masa yang cukup panjang, dan tahun sudah berganti, maka itu artinya kematian bagi kita semakin dekat, dan kampung akhirat juga semakin mendekat, sementara kampung dunia akan semakin menjauh.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk amal salih atau ibadah itu minimal stabil, minimal. Tapi lebih baiknya tentu kita tingkatkan. Terutama ditingkatkan kualitasnya dan juga bisa ditingkatkan variasinya. Artinya kita cari amal-amal soleh lainnya selain amalan-amalan yang biasa rutin kita lakukan. Kita sudah sholat 5 waktu, menambah dengan sholat sunnah dengan berbagai macam jenisnya. Kita sudah bersodako, membaca Al-Quran, berzikir. Cari amal ibadah-ibadah yang lain sebagai tambahan. Ini idealnya. Setidaknya minimal stabil. Adapun perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka kita tinggalkan secara totalitas. Berupaya secara maksimal tinggalkan totalitas. Jangan sampai ibadahnya stabil, dosanya juga stabil. Karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa sudah pasti dosa, tapi kalau amal ibadah kita juga belum tahu mana yang diterima, mana yang tidak. Kalau dosa sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal baik akan dipilih mana yang ikhlas, mana yang ada riyanya, mana yang sesuai contoh Rasulullah, mana yang tidak, akan disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa akan full, tidak ada ini dosa dicatat, yang ini tidak. Maka dosa akan full. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk perkara dosa dan maksiat kita berupaya semaksimal mungkin tinggalkan secara totalitas 100%. Dan kalaupun terjatuh, maka segera bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di usia kita yang tidak muda lagi, dianjurkan sebagaimana Rasulullah juga dianjurkan oleh Allah, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini atau surat ini adalah alarm pengingat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ajal beliau sudah dekat. Maka dianjurkannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Tuhanmu, bertasbihlah kepada Tuhanmu, pujilah dia, banyak mengucapkan tahmid, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah kita berusaha untuk amal soleh stabil minimal, tapi lebih baiknya ditingkatkan. Kemudian dosa tinggalkan total dan tetap kita iringi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, kita memiliki titik lemah masing-masing, di mana hawa nafsu kita dan juga rongrongan godaan dari syaitan akan memanfaatkan titik lemah kita. Bisa jadi setiap orang memiliki titik lemah yang berbeda-beda. Artinya dia akan jatuh kepada dosa yang memang menjadi kelemahan dirinya. Ada orang dia ahli ibadah, sholat dijalankan, zakat dibayar, bahkan haji dan umroh. Larangan-larangan dia tinggalkan, minuman keras, judi dia tinggalkan, tapi titik lemahnya ada di godaan perempuan misalkan. Maka syaitan akan berupaya semua cara, semua jalan, sekecil apapun dosanya yang berkaitan dengan itu akan terus diupayakan oleh syaitan dijebak kita agar terjatuh dalam dosa tersebut. Dia aman dalam dosa-dosa yang lainnya, tapi dalam hal yang itu dia jatuh. Bisa jadi dia tidak berzina, tapi dia nun sewu misalkan hobi nonton film-film yang panas, ya, atau film istilahnya blue film dan lain-lain, atau hal-hal yang berkaitan dengan wanita apapun. Ya. Dia memang tidak berzina misalkan, tapi dia suka chattingan sama wanita lain yang bukan haknya, terus tergoda. Banyak hal, pintu-pintu dosa yang akan dijalankan, dicanangkan oleh syaitan untuk menjebak kita, dilemahkan kita dari sisi itu. Mungkin terbebas dari banyak dosa dan ibadah jalan, tapi kelemahannya adalah apa? Suka ngomong, akhirnya apa? Sering jatuh pada ghibah. Padahal ini dosa besar yang sangat mengerikan dan itu dianggap remeh. Sholat jalan, sholat sunnah jalan, sodako jalan, baca Quran jalan, zikir jalan. Dosa-dosa ditinggalkan, tapi tiap hari tidak pernah kelewatan ghibah, ngerasani orang lain. Ini titik lemah kita yang harus perlu kita perhatikan. Wah, saya ini biasanya bahas orang lain. Kalau sudah bahas orang lain nyerempet, akhirnya menggibah dia.
Apapun yang jika orang yang kita sebutkan namanya dan kelakuannya itu dia tidak senang, maka itu ghibah. Zikroka akhaka bima yakrah, mengatakan sesuatu tentang saudara kita yang kalau dia mendengar dia nggak suka, sudah jatuh dalam ghibah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berupaya kita lakukan screening diri kita masing-masing, kita hisab diri kita masing-masing. Sebenarnya dosa apa yang sering saya lakukan? Ini yang harus kita maksimalkan untuk difokuskan. Ya. Semua kotoran-kotoran hati kita screening apa ya yang ada dalam hati kita. Terutama Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berusia sekian ini, jangan sampai dalam hati ini masih ada dendam kepada saudara kita. Kita bersihkan. Ya. Kita tahu bagaimana seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang surga, artinya dia dijamin surga. Ya. Secara umum kaum muslimin tidak ada jaminan, tapi ada beberapa orang yang memang ada nas, ada dalil yang menyatakan orang tersebut pasti masuk surga. Contohnya seorang yang buta atau seorang yang sakit datang kepada Rasulullah, ya, kasus seorang wanita yang punya penyakit epilepsi, meminta doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disembuhkan dari penyakitnya. Lalu Rasulullah memberikan pilihan tawaran. Ya. Kalau saya doakan, insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit kamu. Tapi kata Rasulullah yang kedua pilihannya, in sobarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Maka kata wanita ini, saya pilih yang kedua. Saya akan sabar walaupun tetap sakit karena saya ingin masuk surga. Maka orang ini masuk surga. Ini adalah nas dari bahwa wanita ini dikatakan Rasulullah, kalau kamu sabar masuk surga. Karena wanita ini sabar, maka masuk surga. Kemudian juga bagaimana seseorang yang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengabarkan sebentar lagi ada seseorang dari ahli surga yang akan masuk kepada kalian. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang habis berwudu, di mana air wudunya masih menetes di jenggotnya dan menyincing atau memegang sandalnya. Setelah itu besoknya Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk ahli surga. Ternyata orang yang sama dengan gaya yang sama sampai 3 hari berturut-turut. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As menguntit dan datang ke rumahnya lalu beralasan, karena saya ada masalah dengan bapak saya ingin tidur bermalam di rumah Anda. Sebenarnya misinya adalah meneliti orang ini ibadahnya seperti apa sampai Rasulullah mengabarkan ahli surga. Malam pertama, hari pertama tidak ada yang menonjol, ibadahnya biasa sekali. Malam kedua sama, bahkan orang ini bukan ahli tahajud. Malam ketiga juga sama. Pagi harinya di hari ketiga bertanya Abdullah bin Amr, saya mendengar kabar dari Rasulullah SAW bahwa waktu itu di masjid akan datang kepada kalian seorang ahli surga, dan ternyata yang masuk Anda sampai 3 hari. Maka saya sebenarnya tidak sedang bertengkar dengan ayah saya meneliti ibadahmu itu seperti apa sampai kamu dinyatakan ahli surga. Tapi saya lihat kok biasa-biasa saja ya amal ibadah Anda. Kira-kira apa yang membuat Anda ini jadi ahli surga? Maka lelaki ini berpikir cukup lama, ya seperti kamu lihat saya ini seperti ini, biasa-biasa saja. Lah cobalah dicari yang lainnya, barangkali ada amalan khusus. Diingat-ingat, oh iya saya punya satu amalan, yaitu setiap hari sebelum tidur saya hilangkan dendam, saya hilangkan iri, kebencian kepada kaum muslimin. Setiap mau tidur saya bersihkan itu, sehingga tidak ada seorang pun yang saya benci dan saya dendam kepadanya. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh ini rupanya amal utama kamu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berupaya men-screening diri kita, cek kira-kira kelemahan kita di mana, dosa apa yang kita lakukan, ini yang harus jadi perhatian khusus kita. Karena betapa ngerinya dampak negatif dari perbuatan dosa. Salah satunya Bapak Ibu jamaah sekalian kita tambahkan sedikit. Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, salah satu dampak negatif dosa adalah al-ma'siyatu tu'thiru fil aqli.
dosa itu berdampak buruk atau mempengaruhi akal manusia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa min uqubatiha annaha tu'thiru bil khasiyati fi nuqsanil aql. Bahwasanya dosa itu berpengaruh ya secara khusus pada berkurangnya akal manusia. Maksud berkurang di sini itu bukan berarti orangnya tidak pintar, tapi akalnya yang bersih kurang fungsinya dalam memikirkan ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga sering memanggil orang-orang yang berakal sehat untuk bertakwa kepadanya? Allah menyatakan di antaranya surat Al-Baqarah ayat 197, wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kepadaku kalian wahai orang-orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal disebutkan di sini, takutlah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Sehingga orang yang berbuat maksiat, banyak maksiat dilakukan, maka rasa takutnya pasti hilang atau minimal berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun sebenarnya tidak layak dipanggil sebagai ulil albab dalam ayat tersebut. Allah menyatakan wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Kalau tidak takut kepadaku berarti akalmu telah berkurang, seolah-olah begitu Bapak Ibu dan Saudara. Begitu pula dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100 Allah menyatakan fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran, akal sehat, agar kalian beruntung. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran, akal yang sehat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seseorang yang berakal sehat dia itu bergelimang dalam dosa? Sebenarnya begitu. Akal sehat yang Allah anugerahkan kepada seseorang, walaupun memiliki keterbatasan, tapi dengan akalnya seseorang itu harusnya dia terjauh dari perbuatan maksiat dan dosa. Karena dia sudah memiliki akal yang baik, yang sehat, dia harusnya bisa berpikir bahwa maksiat itu mengundang murka Allah, bahwa maksiat itu dampaknya begitu banyak di dunia apalagi di akhirat, sehingga ketika dia akan berbuat maksiat, otaknya atau akalnya ini akan bekerja untuk memilah dan memilih. Namun orang-orang yang terus-menerus terjatuh dalam perbuatan dosa, lambat laun akal sehatnya akan tumpul, dan justru dengan ketumpulannya ini akan memicu dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah mari kita berhenti dari perbuatan dosa. Mungkin di masa lalu, di masa muda kita banyak dosa telah kita lakukan, sudah stop, sekarang kita berhenti total. Betul-betul kita teliti satu persatu dosa apa yang biasa kita lakukan, dan itu yang harus kita tinggalkan. Karena pastinya setiap dari kita adalah tempat salah dan dosa, pasti ada dosa dan kesalahan yang masih saja kita lakukan sampai detik ini. Maka mari kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berupaya mengilmui semua itu agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu, maksudnya ilmu agama, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan rasa khasyah atau takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala perbuatan keji dan munkar, dari segala maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.